Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film bencana berjudul The Wave yang dirilis pada tahun 2015. Perlu kalian ketahui bahwa film ini diangkat dari kisah nyata bencana di Norwegia. Dalam bencana tsunami ini, sebuah keluarga kecil harus terpisah dan berusaha menemukan cara untuk berkumpul kembali. Akankah keluarga tersebut dan warga lainnya bisa selamat dari bencana tsunami? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan dokumentasi bencana longsor besar di sebuah lembah yang berlokasi di Norwegia. Karena kejadian itulah longsoran batu besar jatuh ke air danau dan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 40 meter. Akibatnya, 63 warga tewas dalam kejadian itu, lalu beberapa tahun kemudian, peristiwa serupa terjadi lagi dan menyebabkan kematian 40 orang. Mengingat lembah ini memiliki banyak bukit tinggi termasuk pegunungan, para pengamat pun berpendapat bahwa mungkin kejadian ini akan terjadi lagi dalam waktu dekat, tapi belum bisa dipastikan kapan waktunya. Dari situlah orang-orang mulai berspekulasi kalau pegunungan itu akan menjadi awal bencana. Selanjutnya, scene lalu menunjukkan tahun 2015 di wilayah perkotaan yang dekat dengan pegunungan itu, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Christian yang merupakan ahli geologi yang sedang menuju kembali ke rumahnya. Di sana terlihat istrinya yang bernama Idun. Mereka memiliki dua anak bernama Sondre dan Julia. Usut punya usut keluarga kecil ini ternyata berencana untuk pindah ke rumah barunya di kota karena Christian mendapatkan pekerjaan baru di sana. Meskipun begitu, mereka masih belum rela untuk meninggalkan rumah yang sekarang ini. Di keesokan harinya, Christian pergi ke kantornya di pusat pengawasan yang berada di ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Di situ Christian berniat untuk pamitan ke rekan-rekan kerjanya karena ia akan pindah ke kota. Mereka adalah Jacob, Ervid, Jorse, dan juga Margot. Mereka lalu makan kue bersama sebagai ucapan selamat tinggal kepada Christian. Setelah itu mereka berkumpul ke ruang kontrol karena ada bunyi peringatan dan ternyata angka-angka di parameter meningkat drastis dalam waktu yang singkat. Hal itu terjadi karena ketinggian air tanah menyusut sampai beberapa kaki. Gak cuman itu, dua kabel pengukur juga terjadi hilang kontak. Meskipun begitu, saat dilihat dari rekaman kamera tampak baik-baik saja dan semuanya stabil. Jadi rekan kerja Christian pun menenangkan Christian. Saat Christian kembali ke rumah, terlihat kalau Idun dan Sondre sedang berkemas-kemas karena besok mereka akan berangkat ke rumah barunya. Akan tetapi, di situ Christian masih saja memantau dokumen tentang penurunan angka parameter yang meningkat drastis. Jadi, Idun pun mengingatkan Christian kalau ia sudah tak bekerja di pusat pengawasan lagi dan tidak akan terjadi apa-apa pada gunung itu. Alhasil, Christian menjadi sedikit lega dan mulai membantu mereka mengemasi barang-barang. Saat keluar untuk membuang barang-barang bekas, ia melihat Sondre yang sedang merenung sendirian. Sondre pun mengungkapkan kalau ia sebenarnya tak mau pindah. Karena sudah betah di rumah itu, hal ini pun membuat Christian berpikir bahwa ternyata urusan pekerjaannya bisa mempengaruhi anak-anak. Keesokan harinya, Christian, Sondre, dan Julia bersiap untuk pergi. Sedangkan Idun, yang merupakan pelayan hotel wisata, masih harus tinggal beberapa hari lagi karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Mereka juga berpamitan ke tetangga mereka, yaitu Thomas dan Anna, tetapi di situ Christian masih saja sempat-sempatnya melihat ke arah gunung, sehingga sensornya error. Hal itu kemungkinan dikenakan pergeseran lapisan batu hingga membuat air tanah menghilang. Christian dan Jacob pun menggunakan helikopter untuk mengecek dua sensor Eaglenis, yaitu sebuah pangkalan yang terletak di pegunungan. Keduanya lalu mengenakan peralatan lengkap sebelum airnya turun ke celah gunung. Mereka juga memasang kamera di helmnya sehingga rekan-rekan lain yang ada di kantor pusat bisa melihat keadaan di dalam celah-celah gunung. Christian kemudian langsung mengecek sensor 4, sedangkan Jacob memeriksa kabel sensor 5, yang mana kedua sensor itulah yang hilang kontak. Dan saat ditarik kabelnya, mereka mendapati kalau kabelnya benar-benar terpotong. Christian dan Jacob lalu kembali ke kantor pusat sambil membawa potongan kabel itu ke yang lain. Dan kalau dilihat dari potongannya, kabel itu tidak terpotong secara alami, melainkan seperti tak bisa menahan tarikan dari pergerakan bebatuan. Jadi, Ervid pun mengatakan kalau mereka akan menyelidiki dengan melakukan banyak pengujian dan mengebor lebih banyak lubang untuk memasang kabel sensor lagi. Namun Christian kurang setuju, karena itu justru mempercepat bebatuan gunung ini longsor. Dan jika benar-benar longsor, maka dampaknya akan menciptakan ombak besar setinggi 80 meter yang bisa menghancurkan seluruh kota hanya dalam waktu 10 menit saja. Meskipun begitu, Ervid juga tak punya pilihan lain, apalagi jika harus membunyikan alarm peringatan yang bisa saja membuat semua orang panik dan membuat para turis kabur. Alhasil,
Alhasil, untuk menyelesaikan masalah ini, mereka sepakat akan memberikan siaga kuning, di mana para petugas gunung termasuk Ervid dan Jacob akan berjaga di pos Eagle untuk melakukan pengawasan. Setelah itu, Christian kembali lagi ke mobil dan mendapati kedua anaknya sudah pergi bersama Idun. Alhasil, Christian pun langsung pergi ke hotel tempat kerjanya Idun. Tentunya ini membuat Idun marah ke Christian karena meninggalkan anak-anaknya begitu saja di dalam mobil selama berjam-jam hingga mereka ketinggalan kapal. Melihat hari mulai sore, mereka pun memutuskan untuk tidur di hotel dulu dan akan berangkat besok pagi. Akan tetapi, Julia yang masih bocah malah ingin tidur di rumah sebelumnya sebagai ucapan selamat tinggal kepada rumah itu. Sementara itu, Idun yang kepikiran tentang firasat Christian mulai membuka berkas detail bangunan hotel, di mana hotel ini memiliki sebuah tempat berlindung dari bencana tsunami. Saat jam menunjukkan 6 sore, Sondre yang orangnya bosenan terlihat berkeliling di lorong hotel. Ia melihat ruang bawah tanah dan memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan itu. Saat itu, di pusat pengawasan mendapati kalau angka parameternya kembali berubah. Ia pun langsung membangunkan Margot dan mereka segera menghubungi Ervid melalui radio. Di situ Margot kemudian menginfokan ke Ervid kalau celah-celah gunung mulai menyempit. Mendengar hal itu, Ervid pun menyuruh Margot dan George agar terus mengkalibrasi ulang sistemnya, sedangkan dirinya dan Jacob pergi ke dalam celah untuk mengeceknya. Di waktu yang sama, Christian lalu menghubungi Margot untuk mengucapkan selamat perpisahan ke mereka karena besok ia akan pergi. Namun sebelum menutup teleponnya, Margot memberitahu Tian bahwa sensornya menunjukkan kontraksi gunung. Mendengar kabar ini, Christian pun langsung panik karena prediksinya ternyata benar. Di samping itu, beberapa batu tiba-tiba jatuh dari atas Jacob yang disebabkan oleh gempa kecil, dan di waktu yang sama, Christian juga melihat segerombolan burung yang terbang menjauh. Hal ini pun membuat Christian semakin yakin kalau akan terjadi hal-hal yang buruk. Meskipun sudah ada tanda-tanda, Jacob masih sempat-sempatnya bergeser untuk memeriksa kabel nomor 7. Di tengah ketegangan itu, Christian lalu kembali mengecek dokumennya dan mendapati kalau longsor akan terjadi. Tak pikir panjang, Christian pun meminta Margot untuk menyambungkannya ke Ervid. Setelah terhubung, Christian langsung menyuruh Ervid serta Jacob agar segera keluar dari dalam celah karena gunung sedang kontraksi. Alhasil, mau tak mau Ervid dan Jacob pun mencoba untuk kembali naik ke atas, namun upayanya itu terlambat sebab bebatuan sudah mulai runtuh dan salah satu batu besar mengenai kaki Jacob. Keadaan pun semakin menegangkan ketika celah mulai runtuh ke dalam dan hanya hitungan detik saja sensor berubah menjadi merah. Alhasil, Christian pun memaksa Margot agar membunyikan alarm peringatan yang kemudian terdengar di seluruh kota. Lalu, karena tali pengaman tak mampu memuat 2 orang, jadi Ervid pun mengaitkan talinya ke Jacob. Dengan begitu, Jacob bisa naik ke atas terlebih dahulu, namun sayangnya, di detik itu juga, longsor batu besar mulai terjadi sampai menewaskan Ervid. Longsoran batu itu lalu menghantam air danau dan menyebabkan gelombang tsunami yang sangat besar. Sedangkan, di pusat kontrol terlihat kalau peringatan hitung mundur sudah dimulai, dan warga kota hanya punya waktu 10 menit untuk menyelamatkan diri. Tanpa menunggu lama, Christian pun membawa Julia pergi dari rumahnya, begitu pula dengan Idun yang langsung membangunkan para turis untuk naik ke bas penyelamat. Dalam keadaan seperti ini, Christian mencoba menghubungi Idun, serta berniat untuk menjemputnya. Namun setelah terhubung, Idun malah menolak karena masih banyak turis yang harus diselamatkan. Idun juga meminta Christian agar membawa Julia ke tempat yang aman. Sementara dirinya akan membawa Sondre menggunakan bus hotel bersama para turis agar masuk ke dalam bus. Sampai akhirnya ia sadar kalau Sondre menghilang. Jadi ia pun kembali ke dalam hotel untuk mencari Sondre dengan dibantu oleh Maria dan Philip. Di sisi lain, Christian serta Julia terjebak macet karena di depan banyak mobil-mobil. Warga yang naik ke atas bukit menyadari gelombang bakal datang secepat mungkin. Christian pun memilih untuk turun dan lari ke atas bukit bersama Julia. Gak cuma itu, Christian juga meminta orang-orang yang ada di dalam mobil agar lebih memilih lari karena mereka tak punya banyak waktu. Dan benar saja, gelombang air pun mulai terlihat dari arah sana. Bersamaan dengan itu, Christian bertemu dengan Thomas, Anna dan putrinya. Tapi sayangnya, saat Anna keluar dari mobil, ia tak sengaja terjepit dengan mobil lain. Alhasil, Christian pun meminta Thomas agar membawa Tessa dan Julia bersamanya. Sedangkan Christian akan menyelamatkan Anna. Tapi setelah melepaskan Anna, kaki Anna menjadi pincang dan susah untuk lari. Dan karena ombak sudah mulai dekat Christian, serta Anna pun masuk ke dalam mobil sambil mengencangkan sabuk dan dalam hitungan detik ombak pun menghantam mobil dan menenggelamkan mereka. Kita kembali lagi ke hotel di mana Idun
pun, Maria dan Philip menemukan Sondre di ruang bawah tanah mereka, lalu langsung lari ke lobi. Namun mereka mendapati kalau busnya sudah jalan, sedangkan ombak sudah mendekati hotel. Alhasil Idun pun mengarahkan yang lain agar masuk kembali ke dalam hotel dan berlindung di dalam bunker. Sayangnya dalam pelarian itu, Maria kepeleset dan tak bisa diselamatkan. Sedangkan Idun, Philip serta Sondre berhasil masuk ke dalam bunker. Tentunya kejadian ini membuat Philip sedih karena kehilangan istri tercintanya. Di tempat lain, Christian terbangun di dalam mobil dengan keadaan terbalik dan mendapati kalau Anna sudah meninggal. Christian lalu jalan-jalan ke bukit untuk menemui Julia. Awalnya Christian sudah berpikir yang tidak-tidak, namun setelah melihat Julia masih hidup, ia pun langsung lega. Christian kemudian memberitahu Thomas bahwa Anna tidak selamat. Setelah itu Christian meminjam ponsel orang lain untuk mencari tahu apakah ada bus hotel yang masuk ke wilayah itu. Namun ternyata tak ada bus yang datang. Alhasil, Christian memutuskan untuk pergi ke kota sendirian untuk mencari Idun dan Sondre. Sedangkan Julia, ia titipkan ke Thomas. Scene kemudian beralih ke ruang bawah tanah hotel, di mana Idun menemukan kotak sekring yang menyalakan daya darurat. Akan tetapi, air dari luar terus masuk ke dalam ruangan itu, sehingga cepat atau lambat mereka harus menemukan jalan keluarnya. Di samping itu, Christian menggunakan perahu untuk menuju ke kota yang sudah hancur. Christian lanjut berjalan sambil berteriak, berharap menemukan korban yang masih selamat, sampai ia menginjak sebuah bus hotel yang sudah berlumuran tanah dan memeriksa semua mayatnya. Ia tidak menemukan mayat Idun dan juga Sodren. Di sisi lain, Idun, Sodrin dan juga Philip terjebak karena air terus-terusan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Ketiganya lalu mencoba untuk membuka sebuah pintu, namun pintu itu macet karena terhalang oleh batu-batu. Dalam waktu singkat, air terus meluap ke atas hingga membuat Plihip panik dan mencoba menenggelamkan Idun serta Sondre. Karena takut putranya mati, Idun pun menyeret Philip ke dalam air dan mengunci kepala Philip dengan kedua kakinya sampai meninggal. Tak lama kemudian, Christian masuk ke lobi hotel, tetapi tidak menemukan siapapun. Sampai akhirnya Christian masuk ke sebuah kamar dan menemukan tas milik Sondre. Dari situlah Christian berpikir kalau anak dan istrinya sudah meninggal. Hal ini membuat Christian nangis sambil memukul-mukul dinding dengan frustasi. Tetapi ternyata suara pukulan itu terdengar oleh Idun. Alhasil Idun dan Sondre pun membuat suara dengan memukul pipa sehingga terdengar oleh Christian. Mendengar suara itu, Christian pun masuk ke dalam ruang bawah tanah yang penuh dengan air dan kemudian menyingkirkan puing-puing yang menahan pintu ruangan. Setelah menyingkirkan puing-puing dan batu yang menghalangi pintu, Christian pun berhasil membuka pintu dan mendapati Idun masih selamat. Idun lalu langsung keluar dari air, sedangkan Christian masuk lebih dalam lagi untuk menyelamatkan Sondre. Christian kemudian menemukan Sondre yang panik dan ketakutan. Ia pun meyakinkan putranya itu kalau mereka akan selamat. Christian kemudian membawa Sondre untuk berenang sekali lagi. Namun Sondre tak bisa mengontrol kepanikannya, terutama saat melihat mayatnya Philip. Alhasil Christian pun mencoba menenangkannya dan menyuruh Sondre agar cepat ke daratan. Sedangkan Christian malah mengalami masalah pada pernapasannya, sehingga membuat Christian mulai tenggelam. Saat Sondre bertemu ibunya, ia memberitahu Idun kalau ayahnya masih di dalam air. Jadi Idun pun kembali ke dalam air dan menarik keluar Christian. Idun lalu mulai melakukan CPR selama beberapa menit, tetapi hasilnya nihil dan berpikir kalau Christian sudah meninggal. Namun Sondre menolak untuk menerimanya dan terus melakukan CPR. Sampai akhirnya Christian terbangun dan langsung memeluk Idun serta Sondre. Di Bukit Julia, melihat helikopter tiba, Julia pun mengira kalau itu adalah ayahnya. Namun ternyata bukan. Tetapi setelah helikopter itu terbang, Julia melihat ayahnya masih hidup sambil membawa Sondre dan juga Idun. Dengan perasaan girang, Julia pun langsung lari ke arah ibunya dan keluarga kecil itu pun kembali berkumpul. Film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.